Assalamualaikum, yo, balik lagi bareng gua Alif Tombol Power. Emang harga HP sekarang kampret bener dah, makin kemari makin kayak anu. Jadi pengen jasuke gua jagung susu kestabilan ekonomi. Makanya milih HP harga 3 jutaan di awal tahun 2026 ini kagak bisa sembarangan der. Bye-bye dah lu. Banyak HP yang tadinya 2 jutaan sekarang dijual 3 jutaan soalnya. Lah tapi tenang bae ya, karena di sini di video kali ini gua udah pilihin 7 top tier HP 3 jutaan yang speknya edan karena punya darah murni HP kelas 3 jutaan. Dan seperti biasa, ketujuh HP-nya bakal gue urutkan dari yang terbaik sampai yang paling terbaik super rekomen nanti di nomor 1 ya der. Dan untuk link pembelian semuanya udah gue taruh di deskripsi tuh. Penasarin? Lah gasin 7 top tier HP 3 jutaan Januari 2026 versi Tombol Power. Punya pacar yang suka ngechat cowok lain, mending lu tuker Blader sama Infinix GT 30 5G Plus ini. Nah, nanti kalau udah kebeli bisa lu pakai buat mabar game bareng temen-temen ampe puas. Lah iya, jadi Infinix GT 30 5G Plus ini tuh chipset Dimensity 7400-nya sedep bener buat dipakai gaming. Misalnya buat mainin Mobile Legenda aja bisa manteng di 120 fps, PUBG Mobile di Smooth Extreme Plus sama Genshin Impact di lowest 60 fps juga masih aman. Chipsetnya juga dipergacor lagi tuh sama jenis RAM LPDDR5X dan jenis storage UFS 2.2 yang udah pasti ini HP juga enak buat lu pakai multitasking atau buka tutup aplikasi berat. Soal dual kameranya juga ternyata dibikin mantep der. Lensa utama 64 megapiksel Sony IMX682 dan lensa keduanya 8 megapiksel itu sebagai ultra wide. Lu impleng dulu dah tuh sampel fotonya. Buat rekam video hasilnya kayak begini nih. Udah stabil tuh gyro EIS-nya. Cuma efeknya rada ngezoom dikit ya. Kelebihan penting lain kayak GT Triggers L1R1, gyroscope hardware, speaker stereo, sama bypass charging juga udah ada di ini HP ya. Kalau untuk baterainya ya dia standaran doang tuh, cuma 5500 mAh dan yang asik fast chargingnya udah 45 watt. Karena masih dijual di Shopee official store-nya Aiku, kalau gue sih ya auto masukin si Aiku Z9 5G ini ke dalam list top tier HP 3 juta under. Sebetulnya si Aiku Z10 atau Z10R juga masuk ke rekomen ya. Makanya gue taruh tuh di honorable mention yang ada di deskripsi. Aiku Z9 ini speknya emang susah banget dah buat ditolak. Chipsetnya by Snapdragon 7 Gen 3 yang skor Antutunya tembus di angka 800 ribuan poin. Buat mainin game-game kompetitif zaman sekarang mah udah kagak bakalan ngadet-ngadet dah. Malahan buat mainin Wuthering Waves rata kanan juga masih lancar dengan catatan lu tuker tambah dulu HP-nya sama Aiku Neo 10. Kebujuk buset dah. Layarnya juga mendukung banget nih buat dipakai gaming. Resolusinya 1.5K, panelnya dia AMOLED, refresh rate 144Hz dan tingkat kecerahannya juga up to 4500 nits. Kalau ngomongin kamera sih sebetulnya bagus-bagus aja der buat jepret-jeprot. Lensa utama 50 megapikselnya pakai sensor Sony IMX882 soalnya. Lu lihat dah tuh. Cuma ini anu ya, lensa keduanya cuma 2 megapiksel yang jenisnya masih depth. Bukan ultra wide gitu maksudnya. Oke lanjut, ini dia sampel videonya der. Jenis penstabilnya dia gyro EIS, belum ada OIS-nya. Nah, Aiku Z9 ini juga kagak bakal doyan colokan karena baterainya ya lu tahu sendiri kan, 6000 mAh. Dan kalau lowbat pun ngecasnya gercep udah fast charging 80 watt. Buset deh, kalau kata gua teh, ini HP kurangnya cuma di kagak ada lensa ultra wide sama kagak ada lubang jack 3,5 milinya doang der. Kalau lu
tiba-tiba dapat transferan duit 3 jutaan padahal cuma habis selfie sambil pegang KTP, langsung beda lu beliin Realme V3 5G ini duitnya. Realme Cinta V3 ini tuh speknya mantep, dibilang cocok buat gaming iya, dibilang cocok buat foto-foto atau video juga bisa. Nih, chipsetnya dia pakai Snapdragon 6 Gen 4 dengan pabrikan TSMC. Info aja, pabrikan TSMC itu terkenal lebih adem ayem buat tugas berat ketimbang pabrikan Samsung ya der. Nah, di harga 3 jutaan juga kita bakal dapetin RAM lega 12 GB yang berjenis LPDDR4X. Sama storage lega juga 256 GB yang udah berjenis UFS 3.1. Gacor kan? Masuk ke kamera, Realme Idol V3 ini punya dua lensa der. Lensa utama 50 megapiksel sama lensa kedua depth 2 megapiksel. Lu lihat dulu dah ya sampel fotonya tuh. Cakep sih ini menurut gua mah, walaupun gua kagak tahu pasti jenis sensornya apa yang dia pakai. Soal rekam-rekam juga udah stabil ya, walaupun info penstabil OIS-nya masih simpang siur. Tapi kalau di web resminya mah ketulis tuh udah ada OIS-nya ya der. Lagi pula ya stabil juga kan buat ngerekam sembari jalan. Lu lihat beda tuh. Kelebihan lain dari Realme Idol V3 ini ada di sektor ketahanannya der. Iya, jadi ini HP ngantongin IP rating yang lengkap. Ada IP66 sampai IP69 juga ada. Lu coba itu. Lu ajak berendam auto aman aja nih HP. Satu lagi der, baterainya juga dibikin gendut berkapasitas 6000 mAh plus fast charging ngacir 45 watt. Sama kagak lupa juga support system bypass charging juga ya. Gacor, kagak ada habisnya. Mungkin itu kata-kata dari gua buat mendeskripsikan si Tecno Camon 40 Pro 5G ini der. Udah bujuk bullshit, umurnya udah mau setahun tapi masih rekomen buy nih buat lu beli. Kenapa? Ya karena pertama kameranya gila bener di kelas harganya dengan combo dual kamera 50 megapiksel Sony Lithia 700C plus OIS sama lensa kedua 8 megapiksel ultra wide. Buat jepret-jepret mah lu lihat beda tuh. Cakep bener kan? Udah kayak pantut. Camon 40 Pro ini paling kurangnya cuma ini der, buat rekam video dia tuh bagus, cuma ya rada kedutan hasilnya kalau kita rekam sembari jalan. Pinter-pinter lu maksimalin aja dah pokoknya. Soal chipset juga kenceng, pakai Dimensity 7300 Ultimate yang bisa ngelibas editing foto atau video dengan lancar jaya. Malahan buat dipakai ngegeber Genshin Impact di lowest 60 fps juga masih aman lancar der. Hal lain yang gua demen juga ada di sektor layarnya yang mewah, yang melengkung juga AMOLED Full HD plus 144Hz yang kagak gampang baret juga pastinya karena udah diproteksi sama Corning Gorilla Glass 7i. Satu lagi, desain ini HP kagak cuma cakep der, tapi kuat juga tuh buat lu ajak berendam karena punya sertifikasi rating IP68 atau IP69. Seru dah nih HP, bisa lu ajak foto-foto di bawah air bareng ikan sapu-sapu. Masih jadi rajanya HP 3 jutaan untuk sektor performa, Infinix GT30 Pro 5G Plus ini emang kagak pernah gagal bikin orang puas. Walaupun sekarang lagi digempur harga yang melonjak naik, si Infinix GT30 Pro ini yang 8/256GB masih bertahan di 3 jutaan doang der. Masih cukup sih 8/256GB di tahun ini, mana jenis RAM-nya juga mantep lagi, LPDDR5X yang dikomboin juga tuh sama jenis storage UFS 4.0. Nah, kalau soal chipset mah jangan ditanya dah. Dimensity 8350 di harga 3 jutaan gini jelas kualitasnya melampaui harga der. Fitur pendukung gaming lain kayak GT Trigger, gyro hardware, bypass charging sampai speaker stereo Pulen by JBL juga ada ya. Oh iya, biar kata ini HP fokusnya ke arah gaming, lo tenang beder, kameranya tetap dibikin cakep tuh. Konfigurasinya baik asik bener, lensa utama 108 megapiksel sama lensa kedua 8 megapiksel sebagai ultra wide. Langsung beda tuh, lo lihat sampel fotonya. Lanjut, buat rekam video juga stabil tuh gyro IIS-nya. Cuma efeknya jadi rada ngezoom, tapi kalau gua masih bodo amat ya. Yang penting stabil.
Kelebihan lain ada di sektor layar yang ganteng berpanel AMOLED 1.5K 144Hz yang bisa tetap cerah di tempat silau berkat tingkat kecerahannya yang up to 4500 nits. Kekurangan yang lumayan ganggu cuma satu. Iya bener, ini HP lumayan panas buat pakai ngegeber game berat. Makanya kalau lu mau beli, usahain beli coolernya juga sekalian ya. Lah kalau dari Xiaomi, gacokan gue di harga 3 jutaan gini masih si Redmi Note 14 Pro 5G der. Tenang, gue juga bakal mention si Poco X7 5G. Cek deskripsi bae ya, rekomen juga tuh buat lu sikat. Redmi Note 14 Pro 5G ini tuh saingannya si Tecno Camon 40 Pro tadi der. Cuma kalau secara keseluruhan, gue tetap pilih Redmi Note 14 Pro 5G ini. Alasannya karena buat ngerekam video, dia kagak terlalu kedutan yang lumayan parah kayak si Camon 40 Pro. Jadi masih kedutan juga sih, ya lu lihat aja dah tuh. Nah, buat tibang jepret-jeprot mah udah aman banget dah. Resolusi lensa utamanya by 200 megapiksel, Samsung ISOCELL HP3 yang juga udah punya penstabil OIS. Soal desain juga masih mantep banget nih di tahun ini. Masih kelihatan kayak HP mahal gitu. Karena layarnya baik, dibikin melengkung jernih AMOLED 1.5K. Paling sayangnya refresh rate ini HP cuma mentok di 120Hz doang, kagak 144Hz kayak Camon 40 Pro. Oh iya, gue diganteng Note 14 Pro 5G ini juga udah kebal air ya der. Air tawar tapi bukan air laut, karena ratingnya IP68. Untuk sang juara di rekomendasi top tier HP 3 jutaan Januari 2026 kali ini gue putuskan buat pilih si Motorola G86 Power 5G. Kenapa gue pilih ini HP sebagai pemenang? Karena Moto G86 Power ini lebih value to money. Harganya 3,5 jutaan pas gue ngedit video ini. Tapi speknya kagak kalah dari Redmi Note 14 Pro 5G yang 3,8 jutaan der. Soal kamera misalnya, walaupun cuma pakai combo 250 megapiksel Sony Lithium 600 sama ultrawide 8 megapiksel, tapi kalau buat urusan ngerekam video dia mantep berkelas banget tuh. Mungkin yang bisa saingin hasil video dari ini HP menurut gua cuma si iQOO Z10. Nah kalau ini sampel fotonya ya der. Lah jelas, bukan cuma kameranya doang nih yang gacor. Chipsetnya juga gacor kayak Infinix GT30 5G Plus tadi. Pakai Dimensity 7400 yang juga udah dipergacor lagi sama jenis storage uMCP yang performanya itu sedikit di atas UFS 2.2. Soal layar juga cocok nih buat lu yang kurang doyan layar melengkung. Tenang bae, pokoknya masih kelihatan mewah layarnya. Pedalnya pakai POLED yang resolusinya gurih di 1.5K. Tingkat kecerahannya juga gede nih di 4500 nits yang kagak gampang baret juga karena udah diproteksi sama Corning Gorilla Glass 7 Eye. Tamat, ending yang sangat memusim hujankan. Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah jangan maksa ngikutin tren gonta-ganti HP terbaru kalau pada akhirnya buat ngechat cewek di hari Senin tapi dia balesnya hari Kamis. Itu, gua Alif Tombol Power mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Adios, Ultraman, Parahman, Kosongman. Cuan!